Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Baik pemirsa, salam sejahtera ya. Malam hari ini sekitar pukul jam 11 kurang 15 menit atau pukul 22.45 ya. Baik, bersama dengan Tabib Tambus Saiwan ya. Malam hari ini streaming live langsung di grup Lubuk Pakam ya. Jadi malam hari ini Pak Tabib membahas masalah bekam ya. Metode pengobatan Pak Tabib Tambus Saiwan ya. Baik. Jadi malam hari ini malam Jumat yang pada bau sunnah ya, sunnah Nabi yang lagi di jalan semoga selamat sampai tujuan ya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh mudah-mudahan enteng jodohnya ya. Baik, kembali ke topik ya. Jadi Pak Tabib malam hari memperkenalkan pengobatan bekam al-hijamah ya. Bekam al-hijamah itu adalah metode tradisional sejak zaman dulu kala ya. Bekam ini sudah dikenal sejak zaman dulu ya, yaitu di kerajaan Sumeria. Jadi di kerajaan Sumeria bekam ini sudah dikenal ya. Nah, tidak hanya di Sumeria, kemudian dia itu berkembang terus sampai ke Babilonia, Mesir kuno ya, Sabah, Persia, dan masa itu pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ini mohon maaf ya bagi yang muslim ya, jadi dia digunakan untuk berbagai macam penyembuhan. Jadi itu dapat menghilangkan racun ya, toksin dalam tubuh. Nah, jadi ini dulu ada pakai waktu zaman Nabi ya, waktu zaman Rasulullah dulu itu ini ada yang menggunakan seperti tanduk kerbau. Ya, tanduk kerbau kan begitu separuh mungkin dibolongin gitu loh. Nah, kemudian tanduk sapi, ada juga dari tulang ya, atau gading gajah itu dari zaman dulu. Jadi kemudian berkembang ini metode pengobatan al-hijamah ini karena Profesor Dr. Ibnu Sina ya, tokoh pengobatan alternatif dunia itu sudah mengembangkan ini, sudah banyak ditiru oleh para dokter-dokter dari Eropa masa itu. Jadi pada zaman Cina kuno ya, mereka menyebut hijamah. Apa itu? Jadi mereka menyebutnya sebagai perawatan tanduk ya, perawatan tanduk karena tanduk menggantikan kaca saat itu ya. Nah, jadi menggantikan kaca saat itu. Nah, pada zaman abad ke-18 ya atau abad ke-13 Hijriah, orang-orang Eropa itu menggunakan lintah sebagai alat untuk hijamah. Jadi pemirsa bisa tahu ya, lintah, metode pengobatan lintah itu menyedot darah kotor juga, membuang toksin juga itu. Jadi masa itu di Eropa sudah menggunakan lintah, tapi tetap dipakai meniru daripada pengobatan metode al-hijamah atau bekam ya. Nah, jadi pada satu masa jadi 40 juta lintah diimpor ke negara Perancis. Untuk tujuan apa itu? Tujuan pengobatan. Nah, ini menurut ceritanya seperti itu. Jadi 40 juta lintah diimpor ke negeri Perancis untuk tujuan apa? Tujuan pengobatan ya. Maksudnya supaya disedot itu barangkali. Nah, jadi lintah-lintah itu sebelumnya dilaparkan dulu supaya dia itu mampu untuk menyedot darah gitu loh. Sebelumnya itu lintah-lintah itu dilaparkan dulu. Maksudnya dibikin supaya ganas gitu loh lintahnya. Nah, jadi bila ditempelkan ke tubuh ya, bila ditempelkan tubuh manusia yang sakit ya, umpamanya di seperti punggung, tempelkan ke situ, seperti di kaki, tempelkan di situ karena di kaki kan mungkin bisa kena jadi asam urat atau gangguan penyempitan ya, pembuluh darah atau apa gitu loh. Nah, jadi ditempelkan kepada anggota tubuh yang sakit supaya efeknya itu menyedot.
Nah, begitu. Nah, jadi setelah kenyang, lintah tersebut tidak berupaya bergerak tuh lintah sudah. Karena tadi itu kita kan membahas daripada bekam kemudian dikaitkan dengan ada metode lain seperti lintah ya. Baik. Jadi ketika seorang herbalis Gegong ya di tahun 281 sampai 341 Masehi dalam bukunya A Handbook of Precipitation for Emergency, itu ada menggunakan tanduk hewan untuk membekam, mengeluarkan bisul ya, disebut teknik Giova namanya. Nah, sedang pada masa dinasti Tang ya, itu ya, bekam dipakai untuk mengobati TBC paru-paru ya. Bekam itu untuk mengobati TBC paru-paru. Nah, pada kurun waktu abad ke-18 atau abad ke-13 Hijriah, orang-orang Eropa menggunakan lintah. Kita sudah menggunakan bekam sebagai alat untuk bekam yang dikenal dengan istilah ledge therapy. Ledge therapy namanya. Nah, jadi praktek seperti itu masih dilakukan sampai dengan sekarang. Nah, ini menurut ceritanya. Kini pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna gitu loh. Jadi gampang makainya, gampang untuk dipraktekkannya seperti itu dengan menggunakan apa? Bekam ya. Dan itu juga sudah steril ya karena dikasih alkohol ya. Begitulah kira-kira. Jadi di sana sudah digunakan sejak zaman di Mesir dulu ya, sejak zaman di Sumeria, seperti itu. Jadi baik di saat kita itu bingung ya atau susah mencari pengobatan alternatif, yang bagus cuma bekam sebenarnya. Nah, jadi pemirsa nanti ya di grup kita ini di Lubuk Pakam, jangan khawatir ya. Nah, tinggal telepon tabib mau pengobatan apa ya. Nah, yang medis maupun non medis insya Allah Pak Tabib bantu. Tapi memang Pak Tabib itu mengikonkan adalah tentang bekam dulu, karena bekam ini adalah sunnah kalau menurut orang Muslim gitu loh, menurut kita sebagai seorang Muslim. Nah, ini metode yang sangat gampang sebenarnya. Baik, jadi kalau pemirsa itu harus melihat ya, jadi kita harus berobat kepada ahlinya, sudah jelas ya. Nah, seperti itu. Maka bagi pemirsa grup ya, nanti yang ingin berkonsultasi, ingin berobat, bisa nanti langsung ketik ke WA saya ya, atau nanti dengar video ini ya di 0877 ya 3408 5744, itu WA-nya Pak Tabib ya. Baik, jadi ada beberapa hal dengan metode bekam ini ya, ada bekam basah, ada bekam kering. Kenapa bekam basah, bekam kering? Karena bekam basah itu karena bekam kering ya, kering itu hanya cukup ditempelkan sehingga nanti dia merah gitu. Nah, setelah agak sedikit warnanya berubah nanti dibuka, itu kering. Nah, kalau basah nanti dibuka itu. Ada dulu pakai sayatan, sekarang pakai jarum ya, supaya tidak terluka ya, seperti itu. Nah, namun tidak hanya demikian pemirsa ya, yang di grup ini ada juga totok, tak, krek krek. Nah, ini bunyi dia. Nah, ya. Kemudian otomatis ini dikendorkan, dan ini nanti Pak Tabib yang merapikan di mana punggung tadi, mulai dari metode bekam, totok ya, nanti menggunakan jarum juga, ada jarum akupuntur ya, pakai listrik. Jadi ya strom, trek, nanti di akupuntur. Ya, insya Allah mudah-mudahan juga yang lain juga ada metodenya. Metode pengobatan Pak Tabib bukan hanya di bekam saja ya, yang lain juga banyak. Baik pemirsa, barangkali sekilas ya informasi dari Pak Tabib ya, nanti mungkin bisa dihubungi di WA Pak Tabibnya 0877 3408 5744 Tambusai ya, Tabib Tambusaiwan. Nanti telepon aja ke WA saja bisa ya.
Baik, demikian pemirsa, saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat bergabung ya. Ini baru bergabung. Oke. Kita lanjutkan nanti lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.